selamat datang di video vlog Proyek Kebangsaan kami. Kali ini kelompok 4 PDB 109 Universitas Airlangga akan ngajak kalian jalan-jalan sekaligus belajar bareng tentang salah satu tempat yang jadi pusat seni dan budaya di Surabaya, yaitu Taman Budaya Gedung Cak Durasim. Yuk kita lihat sama-sama gimana tempat ini bisa berperan penting dalam melestarikan budaya Jawa Timur. Kearifan lokal dan budaya adalah bagian dari keberagaman yang bikin Indonesia makin istimewa. Setiap daerah punya keunikannya masing-masing, termasuk Jawa Timur yang dikenal dengan seni pertunjukan seperti ludruk, ketoprak, dan reok Ponorogo. Namun, di era globalisasi sekarang, budaya-budaya barat seringkali lebih diminati oleh anak muda. Nah, di tengah tantangan ini, masih ada loh tempat yang berusaha menjaga dan memperkenalkan budaya lokal Jawa Timur, yaitu Taman Budaya Surabaya atau yang kita kenal sebagai Gedung Cak Durasim. Lewat proyek kebangsaan ini, kami ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana pengelolaan tempat ini, strategi yang dilakukan, dan apa saja faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap seni dan budaya Jawa Timur. Selama observasi, kami melakukan wawancara dengan berbagai pihak, mulai dari pengunjung, pelajar, hingga pengelola Taman Budaya Gedung Cak Durasim. Kami ingin tahu seberapa efektif strategi pengelolaan yang mereka lakukan dalam menarik minat masyarakat untuk ikut melestarikan budaya daerah. Selain itu, kami juga mencari tahu faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat masyarakat datang ke Taman Budaya ini. Tak hanya wawancara, kami juga melakukan pendokumentasian dan pembuatan video vlog selama kami berada di area Taman Budaya Gedung Cak Durasim. Menurut kalian masih relevan nggak sama usia-usia kalian gitu? Relevan sih, soalnya kan di beberapa sekolah kan juga masih ada tuh ekskul kayak tari, terus kesenian gitu. Ya emang perlu dilestarikan. Oke. Fasilitasnya sih bagus, gratis, ya. Terus Kalau misalkan dibandingkan dengan hiburan modern kayak konser, bioskop, dan lain-lain, kelebihan sama kekurangan pertunjukan tradisional tuh apa? kalau kelebihannya mungkin kekurangannya dulu Ya. itu karena kesenian tradisional sekarang tuh kayak udah mulai punah, jarang kayak ada peminatnya lagi. Oh, jarang diekspor gitu ya? Iya. Terus? Jarang juga sih kayak dikenalin ke anak muda seusia kita gitu. Terus kelebihannya? Kelebihannya apa ya? Seru kok ya. Ciri khas mereka itu apa? Iya. Ciri khas mereka itu apa nih? Musiknya Oh, itu oke. beda sama musik konser. Apa yang membedakan menurut Karena kalian? iya gamelan, terus kan apa ya? Terus beda juga cara belajarnya karena kan kayak lebih susah. Oh, berarti menurut kalian lebih susah musik Iya. tradisional. Kelebihannya yang membuat menarik itu. Iya. Oh iya, oke. Menantang gitu. Soalnya kita juga belajar karawitan. Oh iya. Jenis pertunjukan di sini banyak, dari pertunjukan berbentuk teater ada, seni musik, karawitan, orkestra ada, kemudian tari-tarian ada, bahkan sampai juga kita juga sering lihat pameran lukisan, topeng, dan masih banyak lagi. Setiap event berusaha hadir, ya pasti. Gitu. Izin selanjutnya, apakah Bapak merasa kesenian tradisional ini masih relevan dengan kehidupan anak muda sekarang? Menurut saya sangat relevan, tergantung cara pandang ya Mas. Sebetulnya mau seperti apa. Kalau kita melihat secara umum itu relevan. Baik itu secara khusus juga sih, tapi kita lihat kadang-kadang kan anak muda sekarang mungkin kan lihatnya kan cuma dari luaran aja nih, belum sampai ke nilai filosofi. Kalau kita bisa lihat sampai filosofi itu akan sangat relevan. Jadi silakan datang karena di sini pertunjukannya gratis dan juga untuk umum. Jadi jangan khawatir bayar berapa atau nanti pertunjukan membosankan, tidak. Tenang, di sini pasti nggak akan membosankan. Di sini nanti juga banyak UMKM juga. Nanti jadi selain lihat pertunjukan yang gratis, teman-teman juga bisa mengapresiasi atau melihat produk-produk dari per daerah dan lain sebagainya.
ini. Fasilitasnya sudah keren, berkembang sekali dari saya mungkin kurang lebih 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu itu berbeda banget vibes-nya. Di sini lebih banyak pertunjukan, terus kemudian kalau masuk ke dalam nih udah dingin, kursinya sudah kayak bioskop ya, jadi nggak pakai kursi-kursi yang dibongkar-bongkar itu kan, udah kayak bioskop, dan pertunjukannya sangat menyenangkan, sangat fantastis, pokoknya udah keren deh gitu, udah sangat menyenangkan. Kita punya strategi untuk menarik anak muda ya lewat ini media sosial dan juga kerjasama dengan sekolah, diundang ya betul. Nanti diperagakan dulu kesenian yang mau diperlihatkan, terus dikupas sama narasumber itu yang dari daerah itu, dimoderatori oleh orang dari sini, kemudian dibuka sementara Jawa. Ya lewat itu kita kan memang merekrut anak-anak muda ini yang kreatif ya. Media sosial ini terus kita kembangkan. Jadi setiap pergelaran di sini yang siaran live secara semuanya namanya Cak Durasim gitu, media YouTube, IG, ada Facebook, ada TikTok. Yang ngelola anak-anak muda di sini ada. Jadi persentase untuk kapasitas penonton itu 30% itu online, 70% on the spot. Jadi kalau langsung datang ke sini ngisi buku absen, langsung ambil antrian kursi. Ya proses rekrutmen pertunjukan sendiri kan kita bekerja sama dengan tenaga ahli, tidak kita putuskan sendiri. Jadi kayak ludruk itu ya kita join dengan tenaga ahli. Nanti mereka yang range tenaga ahli itu yang mengurutkan grup-grup mana yang kira-kira pantas untuk Cak Durasim. Nah, dari hasil wawancara yang kami dapatkan, banyak yang bilang kalau Gedung Cak Durasim ini punya peran besar dalam menjaga semangat budaya di Jawa Timur. Para narasumber menilai, walaupun zaman terus berubah, pertunjukan seni di sini masih diminati dan tetap eksis sampai sekarang. Pihak pengelola juga terus berinovasi dengan cara mengatur jadwal pertunjukan, memperbaiki fasilitas, dan menjaga kualitas acara supaya tetap menarik bagi pengunjung. Selain itu, pihak pengelola Taman Budaya Gedung Cak Durasim juga menggunakan strategi HTM gratis supaya masyarakat umum mau datang dan melihat pertunjukan yang ada di Gedung Cak Durasim tanpa harus memikirkan biaya. Selain menjadi tempat pertunjukan seni, Gedung Cak Durasim juga memiliki peran penting dalam mendukung adanya Sustainable Development Goals atau yang bisa disingkat sebagai SDGs. Jika dilihat dari poin 4, yaitu pendidikan berkualitas, lewat nilai-nilai budaya yang diwariskan, generasi muda bisa belajar, memahami, dan mempraktikkan berbagai kegiatan budaya. Dengan begitu, mereka juga belajar menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah poin 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan Gedung Cak Durasim ini ikut mendorong berkembangnya ekonomi kreatif di Jawa Timur. Tempat ini memberikan kesempatan bagi para seniman, pelaku UMKM, dan komunitas seni untuk berkarya sekaligus mendapatkan penghasilan. Berbagai kegiatan seperti pementasan seni dan festival budaya yang rutin diadakan juga menarik banyak pengunjung, sehingga ikut menggerakkan perekonomian di sekitarnya. Tidak hanya itu, Bazar UMKM yang diadakan bersamaan dengan acara seni juga membantu membuka lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir adalah poin 11, yaitu menciptakan kota dan komunitas yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Tempat ini menyediakan ruang publik yang terbuka dan bisa diakses semua orang, jadi siapapun bisa datang untuk berekspresi dan menikmati keindahan seni tradisional Jawa Timur. Baik, sampai di sini saja yang bisa kami sampaikan dalam vlog proyek kebangsaan kami. Kami harap materi yang kami berikan bisa menjadi ilmu dan manfaat bagi kalian. Sampai jumpa.